Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratu Eda. Dan pada saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua yang saya siapkan bagi kita dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-34, demikian firman Tuhan. Karena itu janganlah kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Dan dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita, judul renungan kita ialah cukup untuk sehari saja. Cukup untuk sehari saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang saya bacakan tadi merupakan rangkaian dari khotbah Tuhan Yesus yang disampaikan kepada orang banyak yang begitu setia mengikuti Dia pada saat itu. Topik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ialah berkaitan dengan Allah sebagai penyedia kebutuhan manusia dan manusia sebagai penikmat dari persediaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari khotbah Tuhan Yesus, manusia dimotivasi supaya jangan menggeser atau mengganti posisi Allah dengan apa yang mereka butuhkan. Artinya, jadikan Allah number one. Jadikan Allah sebagai yang primer dan terutama, bukan kepada kebutuhan atau bukan kepada berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun acap kali kita salah menentukan top prioritas dalam hidup kita. Akibatnya yang sekunder itu menjadi hal yang utama. Yang sekunder itu menjadi hal yang prioritas, menjadi top prioritas. Sedangkan relasi dengan Allah dinomorduakan. Itu sebabnya manusia sangat khawatir karena salah menentukan top prioritas. Padahal Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran itu begitu menguras energi kita, menguras perhatian kita. Apalagi ketika ada pada masa-masa kesulitan kebutuhan pokok seperti sekarang ini. Harga-harga semuanya melonjak tinggi. Dan banyak orang menjadi cemas, menjadi khawatir. Apakah ia mampu, apakah ia sanggup untuk bisa memperoleh bahan-bahan baku yang dibutuhkannya, sementara harga-harganya begitu tinggi, lalu daya belinya juga menjadi sangat rendah. Sehingga banyak orang menjadi khawatir. Itu sebabnya ada yang ambruk dan bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji seperti mencuri, merampok, menipu, korupsi, dan lain sebagainya. Nah, cara pikir dan cara hidup serta cara bertindak semacam itu merupakan sikap yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak memiliki relasi dan tidak mengenal Allah. Memang sebagai manusia sering kita khawatir. Anda dan saya sering kita khawatir. Tapi kekhawatiran kita itu harusnya jangan biarkan diri kita diintimidasi, dikuasai oleh iblis. Karena iblis adalah sumber yang mengintimidasi kita sehingga membuat kita cemas, membuat kita takut, membuat kita khawatir dalam menjalani dan menghadapi hidup ini. Fakta membuktikan bahwa tidak pernah rasa khawatir itu menyelesaikan problem atau masalah kita. Justru rasa khawatir itu
akan menambah beban, menambah persoalan, membuat kesehatan fisik, kesehatan psikologis kita, mentalitas kita menjadi anjlok. Bahkan kekhawatiran pun tidak menambahkan siasta pun dalam jalan hidup kita. Nah, kita sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita masih punya Tuhan, kita masih punya Allah yang hidup dan berkuasa. Sehingga tidak seharusnya, tidak semestinya kita bersikap sama dengan bangsa-bangsa yang tidak memiliki Allah seperti kita. Persediaan Allah itu cukup bagi kita. Ekonomi surga tidak pernah goncang, apalagi krisis. Burung di udara saja Tuhan pelihara, Tuhan cukupi kebutuhannya. Apalagi kita, umat yang sudah ditebusnya dengan darah yang mahal, pastilah dipelihara dan dicukupkan Allah seluruh kebutuhan kita. Dan ingat, hari esok Tuhan yang pegang. Karenanya tidak usah khawatir untuk hari esok. Percaya saja kepada Allah, itu sudah cukup. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda punya masalah, Anda merasa khawatir, semua itu harus dikelola, ditangani dengan baik. Dan itu cukup untuk hari ini saja. Jangan biarkan itu menguasai seluruh keberadaan hidup kita. Mari perkuat iman dan pengharapan kita kepada Allah yang hidup dan berkuasa. Dan percayalah, orang-orang yang menaruh harapannya kepada Allah yang hidup dan berkuasa tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah, tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah, tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah berjuang bergumul sendirian. Allah turut bekerja, Allah turut campur tangan untuk mendatangkan pertolongan, untuk mendatangkan berkat, untuk mendatangkan jawaban yang kita butuhkan di tengah-tengah himpitan rasa khawatir yang begitu menguasai kehidupan banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memotivasi kita, menginspirasi kita untuk terus memprioritaskan Allah. Menjadi top prioritas. Allah itu menjadi top prioritas kita dalam seluruh gerak hidup kita. Soal berkat, pasti Tuhan sediakan. Soal kebutuhan-kebutuhan kita, pasti Tuhan tolong. Lewat usaha pekerjaan kita akan diberkati oleh Tuhan, dibuat Tuhan berhasil beruntung. Biarlah Tuhan menolong kita untuk percaya kepada Dia dengan segenap hati kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikian renungan firman Tuhan. Sampai bertemu. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.